Di kedalaman laut yang belum pernah tersentuh manusia, ada sesuatu yang seharusnya sudah punah jutaan tahun lalu. Tapi malam ini, dia bangun lagi. Ini adalah kisah tentang The Meg. Di awal cerita, kita dibawa ke sebuah misi penyelamatan di dasar laut. Sebuah kapal selam rusak, terjebak jauh di kedalaman, dikelilingi kegelapan yang pekat. Di dalamnya, para kru panik, oksigen menipis, waktu terus berjalan. Datanglah seorang penyelam-penyelamat bernama Jonas Taylor. Dialah harapan terakhir mereka. Dengan kapal kecilnya, Jonas menjemput para korban satu persatu. Suasana tegang. Tiba-tiba, sesuatu yang sangat besar menghantam kapal selam itu. Badan kapal bergetar, alarm meraung. Jonas melihat sekilas bayangan gelap raksasa lewat di luar jendela. Giginya, ukurannya jelas bukan makhluk laut biasa. Kapal selam nyaris tak bertahan. Jonas menghadapi pilihan kejam, menyelamatkan sebagian orang, atau semuanya mati tenggelam di dasar laut. Dalam detik-detik penuh panik, Jonas memutuskan untuk pergi. Ia menutup palka, meninggalkan beberapa orang di dalam kapal yang hancur. Misi itu berakhir dengan nyawa yang terselamatkan, tapi juga dengan rasa bersalah dan tuduhan. Atasannya menuduh Jonas panik, mengada-ada, mengarang cerita tentang makhluk raksasa untuk menutupi kegagalannya. Sejak hari itu, hidup Jonas hancur. Izin tugasnya dicabut, reputasinya rusak, dan ia menghilang. Hidup menyendiri di pinggir pantai, ditemani alkohol dan penyesalan. Beberapa tahun kemudian, di tengah Samudra Pasifik, berdiri sebuah fasilitas penelitian canggih bernama Mana One. Di sini, para ilmuwan percaya bahwa dasar laut masih menyimpan rahasia. Mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Lapisan awan dingin tebal di dasar laut, yang selama ini dikira dasar sebenarnya. Ternyata bukan. Di bawah lapisan itu, ada dunia baru yang belum pernah dijelajahi. Sebuah kapal selam kecil dikirim menembus lapisan tersebut. Di dalamnya, salah satu penumpang adalah mantan istri Jonas sendiri. Saat mereka menembus lapisan dingin itu, yang mereka lihat sungguh menakjubkan. Ekosistem baru, makhluk laut yang unik, dunia tersembunyi di bawah dunia. Tapi keajaiban itu tidak bertahan lama. Dari kegelapan, sesuatu yang raksasa datang menyerang. Kapal selam diguncang hebat, sistemnya rusak. Mereka terjebak di dasar Tekbizanake. Komunikasi terputus-putus. Oksigen, lagi-lagi, menjadi musuh utama. Di fasilitas Mana One, alarm pun menyala. Mereka butuh orang yang pernah menghadapi situasi ini. Nama yang muncul cuma satu, Jonas Taylor. Dengan enggan, Jonas dipanggil kembali. Ia datang dengan wajah lelah, sinis, seolah sudah bosan hidup. Tapi ketika tahu bahwa mantan istrinya adalah salah satu yang terjebak di kedalaman, Jonas tak bisa diam. Trauma masa lalu kini hadir lagi, tapi kali ini ia memutuskan untuk menghadapinya. Ia turun ke laut, kembali ke dunia yang dulu hampir merenggut warasnya. Di tengah kegelapan, ia menemukan kapal selam yang rusak. Waktu hampir habis, dan seperti dulu, sesuatu yang besar bergerak di luar. Menunggu dengan segala keterbatasan, Jonas berhasil mengevakuasi mereka. Kapal selam kecil itu kabur menembus lapisan dingin, meninggalkan dunia tersembunyi di bawah sana. Mereka berhasil naik ke atas. Yang tidak mereka sadari adalah sesuatu ikut naik bersama mereka. Karena ledakan dan panas dari operasi penyelamatan, lapisan dingin yang memisahkan dua dunia itu robek sesaat. Dalam momen singkat itu, makhluk yang menyerang mereka di bawah ikut menerobos naik ke laut yang biasa kita kenal. Tidak lama kemudian,
Di sekitar fasilitas, kejadian aneh terjadi. Seekor hiu putih besar yang dipelihara untuk penelitian tiba-tiba diseret ke bawah dan menghilang. Kamera menangkapnya dengan jelas. Ada bayangan jauh lebih besar dengan rahang yang bisa menelan hiu besar seperti camilan kecil. Baru disinilah mereka sadar. Yang mereka hadapi adalah legenda laut purba. Seekor megalodon, hiu raksasa dari zaman prasejarah, sepanjang gedung bertingkat yang seharusnya sudah punah jutaan tahun lalu. Dari sini, lautan berubah jadi medan perang. Tim Manawo mencoba menghentikan sang raksasa sebelum mencapai daerah yang ramai manusia. Mereka menyiapkan kapal, senjata, umpan, dan rencana yang terus berubah setiap kali realita menunjukkan bahwa makhluk ini terlalu besar, terlalu cepat, dan terlalu cerdas. Dalam salah satu aksinya, mereka berhasil melukai seekor mek dan mengira mereka sudah menang. Bangkai hiu raksasa diikat di samping kapal. Semua bernapas lega. Sampai air di sekeliling tiba-tiba bergelek. Dari kedalaman, bayangan yang lebih besar muncul. Ternyata, selama ini, masih ada megalodon yang lebih besar lagi. Makhluk itu datang, mengguncang kapal, menelan hiu yang sudah mati seolah cuma remahan. Kapal jongker balik, orang-orang tercebur. Beberapa tak pernah muncul lagi ke permukaan. Yang bertahan hidup kini bukan hanya ilmuwan, tapi para saksi ketakutan purba yang bangkit di era modern. Sementara para ilmuwan memikirkan keselamatan manusia, sang investor kaya yang mendanai proyek ini punya niat lain. Ia lebih peduli pada citra dan uang daripada nyawa. Ia mencoba menutupi kejadian ini, memusnahkan bukti, bahkan memburu Max secara diam-diam di malam hari untuk membunuhnya tanpa saksi. Tapi laut tidak berpihak padanya. Di tengah operasi rahasia itu, kapalnya dihancurkan dan ia sendiri menjadi santapan megalodon. Uang tidak berguna ketika kau hanya serpihan kecil di rahang monster purba. Megalodon terus bergerak. Kali ini, menuju sebuah pantai wisata yang sangat ramai. Ratusan orang berenang santai, anak-anak bermain di pelampung, orang-orang tertawa tanpa tahu bahwa di bawah mereka sesuatu yang sebesar kereta api sedang naik perlahan. Bayangkan pemandangan itu dari udara, ratusan titik pelampung warna-warni, dan di bawahnya satu bayangan raksasa melintas pelan, siap membuka mulut. Saat serangan terjadi, kepanikan berubah jadi kekacauan. Perahu terbalik, pelampung hancur, orang-orang menjerit, mencoba berenang ke darat. Laut biru berubah jadi lautan teriakan. Di tengah kekacauan ini, Jonas dan timnya datang dengan satu tujuan, mengakhiri teror Meg untuk selamanya. Di babak terakhir, Jonas mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ia menantang sang raksasa dalam duel yang tidak seimbang. Manusia kecil melawan hiu purba raksasa. Dengan keberanian dan sedikit keberuntungan, Jonas menggunakan kapal dan senjata khusus untuk melukai Meg secara fatal. Di air yang berwarna merah oleh darah, megalodon terakhir itu akhirnya roboh, tenggelam ke kedalaman, dikerubuti hiu-hiu lain yang lebih kecil, seolah laut sendiri menutup kisah monster purbanya. Pantai akhirnya tenang. Orang-orang selamat. Tim Manawan yang tersisa berdiri di atas kapal, kelelahan tapi lega. Jonas dan Suin saling menatap. Mungkin untuk pertama kalinya bukan dengan rasa curiga, tapi dengan harapan baru. Namun satu hal tetap mengganggu pikiran. Jika satu megalodon bisa lolos dari dunia tersembunyi di bawah sana, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada lagi yang menunggu? Laut kembali tampak sunyi di permukaan, tapi di kedalaman yang gelap, rahasia masih bersembunyi. Dan mungkin suatu hari nanti, sesuatu yang lebih besar akan bangun lagi.